Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Rahayu, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 210001254490. Pada hari ini Kamis tanggal 2 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 4 Kendari kelas 10 dengan materi menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria dan sumah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Indonesia gerak 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Baiklah, sebelum kita belajar, ketua kelasnya pimpin doa dulu. Untuk langsung kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita membacakan surat pendek yaitu An-Nas. Baca surat pendek dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasis wannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebelum kita belajar, salah satu siswa Adelia pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adelia, dipersilakan. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa kabar hari ini? baik, Bu. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Kita masih diberi kesehatan untuk ketemu lagi di pertemuan hari ini. Bagaimana cara kita mengetahui seorang mempunyai iman pada kehidupan sehari-hari, serta apakah akhlak itu bisa disangkut pautkan dengan keimanan seseorang? Ada yang bisa jawab? Oke. Adil. Seseorang bisa diketahui beriman jika hatinya bergetar di saat mendengarkan nama Allah, serta mendengar suara azan atau bacaan Al-Quran. Kaitannya dengan akhlak menjadi indikator penting karena keimanan yang sempurna.
akan tercermin dalam perbuatan seperti jujur, sabar, dan pemaaf. Oke, beri aplaus buat temannya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, di sini kita akan membahas menganalisis pengertian dalil dan contoh perilaku foya-foya, ria, dan suma. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat serta cara menghindari perilaku foya-foya, ria, suma, dan serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifat foya-foya itu sangat tidak baik buat kita diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira bagaimana cara menghindari godaan tidak pamer atau ingin dipuji, terutama dalam era media sosial? Kira-kira apa yang kita lakukan agar kita tidak tidak jauh dari rasa pamer? Ada yang bisa jawab? Oke, Dewi, dipersilakan. Ya. Cara menghindarinya adalah dengan cara pertama, luruskan niat sebelum posting. Kedua, kurangi kebiasaan membandingkan diri. Ketiga, batasi aktivitas media sosial. Keempat, perkuat hubungan dengan Allah. Oke, beri aplaus buat temannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berikan contoh sifat foya-foya, ria, dan suma. Ada yang bisa jawab? Enak. Oke. Contoh sifat foya-foya itu menghamburkan harta. Nah, kalau contoh sifat ria itu melakukan ibadah karena ingin dilihat dengan orang lain. Contoh sifat sumah itu ingin didengar dengan orang lain bahwa dia melakukan ibadah. Oke, tepuk tangan buat temannya. Sifat hidup berfoya-foya itu Islam melarang perilaku yang berlebihan. Mengapa Islam melarang? Karena perilaku yang selalu melakukan boros, belanja tidak sesuai dengan kemampuan itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, ini dalil yang menjelaskan tentang hidup berfoya-foya, yaitu surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Oke, selanjutnya yang kedua, pengertian tafsir dalam kurung boros. Perilaku berbelanja harta tidak dapat pada jalannya. Dengan kata lain yang dimaksud pembarasan yaitu mengeluarkan harta tidak hak. Yang kedua, israf. Seorang disebut berperilaku israf apabila membelanjakan harta melewati batasnya. Oke, yang ketiga, contoh perilaku israf dan tafsir. Seorang tafsir dan israf dalam makan dan minum. Seseorang mengambil makanan dan minuman pada sesuatu tafsir Quran, tapi karena ia takut tidak kebagian makanan, makanya dia selalu mengambil makanan berlebihan. Sementara masih ada teman-temannya yang masih kekurangan untuk mendapatkan makanan. Yang kedua, contoh tafsir dan israf dalam penampilan. Memakai perhiasan atau emas yang berlebihan. Biar sudah ada emasnya tapi masih mau lagi beli emas yang berlebihan. Jadi sehingga bisa dikatakan dia seorang yang hidup berfoya-foya. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat dengki. Selamat pagi, selamat siang,
Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Nah, yang terdiri dari satu kelompok itu terdiri dari 4 kelompok, terdiri dari 5 orang atau lebih. Oke, Ibu duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Asri. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompok, Nak. Oke, duduk yang rapi ya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Dikerjakan berdasarkan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Dikerjakan, dibaca secara seksama apa yang diminta ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini kelompok 3. Hah? Kelompok 4 mana? Oh, ini kelompok 4, ini kelompok 3. Oke, dikerjakan ya. Setelah selesai dikerjakan, boleh dipresentasikan hasil dari diskusinya. Oke. Selesai. Iya, Bu.
Kelompok paling ujung. Sudah, Nak? Ini pengertiannya, dalilnya. Kalian sebutkan dalilnya. Dalil Quran Al-Hadis. Ini tadi ada Ibu jabarkan di atas dalilnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Tuliskan pendapat dari kelompok kalian. Ini pendapat dari kelompok kalian ya, Nak. Jadi semuanya, bukan hanya satu orang. Oke. Sudah selesai semua? Tuh, apa yang kamu pahami dari perilaku siswa dan skenarionya dijabarkan. Nanti setelah sudah dijabarkan itu ya, itu nah dijelaskan ya pengertian dari israf, tafsir. Nah, apa sih itu israf dan tafsir? Nah, oke. Kelompok 3, kelompok 4. KPD-nya. Tugasnya apa enggak? Apa yang diminta di sini, Nah? Apa? Dampak dari hidup, dampak negatif dan negatif dari ketiga perilaku kayak poya, ria dan suma. Ya, nanti dijabarkan baik-baik. Tuliskan minimal 3 manfaat. Apa sih manfaat dari menghindari hidup poya-poya, suma dan ria? Kan sesuai apa yang diminta. Jadi di sini kalian diperintahkan apa yang kamu pahami dengan perilaku siswa dalam skenario tersebut. Ada tesnya di atas, dibaca baik-baik, terus dikerjakan sesuai dengan perintah menterinya. Terus dari skenario di atas, perilaku mana yang termasuk hidup poya-poya, ria dan suma? Hindari. Kalau kita punya makanan yang berlebihan, kita harus berbagi kepada teman yang selesai materi semuanya. Satu, 2, 3, dan 4. Sudah? Bagaimana? Apa-apa? Dalil apa sih yang menjelaskan tentang poya-poya, ria dan suma? Tadi Bu sudah paparkan surat apa tadi ayat 26 ayat 26 sampai 2
Dua tuh, 27. Ini sudah. Kelompok sebelah sudah. Kelompok 3 sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, apa yang kamu pahami dari perilaku siswa dalam skenario tersebut? Jawabannya, perilaku tersebut adalah sikap suka pamer dan mengutamakan penilaian orang lain. Mereka lebih bangga dengan harta dan kemewahan daripada bersyukur kepada Allah. Nomor 2, dari skenario di atas, perilaku mana yang termasuk berfoya-foya, ria, atau sumah? Untuk berfoya-foya, karena mereka hidup berlebihan dengan barang mewah yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Dan untuk ria, karena memamerkan gaya hidup agar dapat pujian. Sedangkan sumah, saat mereka menceritakan atau mengunggah kemewahan, itu supaya dikenal dan dipuji banyak orang. Nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang perilaku tersebut dalam pandangan Islam? Dalam Islam, perilaku tersebut tidak baik dan dilarang karena bisa menimbulkan iri, dengki, serta membuat hati tidak ikhlas. Allah memerintahkan hidup sederhana dan tidak menyombongkan diri. Nomor 4, tuliskan satu dalil, ayat, atau hadis yang berkaitan dengan larangan tersebut. Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan pengertian dari israf dan tabzir. Israf adalah sikap berlebihan terhadap penggunaan sesuatu yang sebenarnya halal tetapi dipakai melampaui batas. Tabzir adalah sifat boros dan menghabiskan harta untuk membeli barang-barang yang tidak bermanfaat dan kadang dipakai untuk berbuat maksiat. Yang kedua, tuliskan masing-masing 3 contoh perilaku tabzir dan israf. Pertama, makan berlebihan. 2, membeli kebutuhan dengan jumlah berlebihan. 3, menggunakan air atau lipstik berlebihan. Contoh perilaku tabzir. 1, membelanjakan uang untuk hal yang sia-sia. 2, menghamburkan uang hanya untuk pamer. 3, membeli barang yang bermanfaat. Yang ketiga, tuliskan masing-masing 3 dampak dari perilaku tabzir dan israf. Dampak perilaku israf: 1, menyebabkan penyakit terhadap tubuh. 2, membuat sikap malas dan sulit bersyukur. 3, mengurangi keberkahan rezeki. Dampak perilaku tabzir: 1, harta hanya sia-sia. 2, menumbuhkan kecemburuan sosial. 3, mendapat murka Allah karena tabzir perbuatan setan. Keempat, tuliskan cara atau kiat-kiat untuk menghindari sifat tabzir dan israf. Satu, membiasakan hidup sederhana dan bersyukur. 2, membelanjakan harta sesuai kebutuhan, bukan keinginan. 3, mengingat selalu bahwa setiap nikmat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya?
Baik, untuk Adel dipersilahkan tulis pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar kita terhindar dari sifat sum'ah? Terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 4 izin mau bertanya. Bagaimana kita dapat mengenali dan menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah dalam kehidupan sehari-hari? Sekian, terima kasih. Oke, dijawab. Orang jawab. Ada cari jawabannya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin? Tidak ada, Mi? Oke. Sekian dari hasil diskusi kita. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Silahkan. Tulis. Oke, Aisyah dipersilakan. Jelaskan perbedaan antara israf dan tafsir serta berikan masing-masing contohnya. Ulang. Jelaskan perbedaan antara israf dan tafsir serta berikan masing-masing contohnya. Apa peran perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dalam menghindari israf dan tabzir? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah dulu. Tadi apa tadi? Oh ya. Jelaskan perbedaan antara israf dan tabzir serta berikan masing-masing satu contohnya. Nah, israf adalah sikap yang berlebihan, sedangkan tabzir adalah sifat yang memboros untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, salah satu contohnya itu, israf contohnya itu makan berlebihan. Tetapi kan seharusnya secukupnya saya tuh, tapi ini udah makan berlebihan. Nah, habis itu kalau contohnya tabzir itu dia udah beli barang-barang baru udah buang begitu saja cuma dipamer, Ji. Bukan sifat dengki. Tahu orang dengki itu, nak? Selalu sirik sama orang lain. Maunya dia saja yang lebih unggul daripada orang lain. Yang ketiga, dapat memicu frustasi. Biar dia tidak bisa beli barang, ingin sekali buat beli barang. Gitu. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Tahu itu apa kikir, nak? Apa kikir? Kikir itu pelit. Yang ketiga, cara menghindari sifat hidup foya-foya. Yang nomor 1, membelanjakan sesuatu dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketiga, bergaya hidup sederhana. Keempat, selalu bersyukur. Kelima, bertindak selektif dan terencana. Keenam, bersikap rendah hati. Oke, dalil hukum dahil. Ini kalian lihat sendiri ya dalilnya. Cara menghindari ria dan sum'ah. Apa yang salah satunya? Secara
Secara apa? Secara bahasa, summa berarti memperdengarkan. Itu memperdengarkan karena seperti kita habis memberi seseorang, terus supaya ditahu dengan seseorang, kita beritahu seseorang bagaimana caranya bahwa kita ini habis memberi. Oke. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu sejenak. Fokus, dengarkan. Tadi kita telah menyelesaikan tugas kelompok. Sekarang Ibu akan bagi tugas asesmen buat hari ini dikerjakan sekarang. Nilainya berdasarkan individu. Dibaca baik-baik soalnya ya. Jadi ini tugasnya individual. Oke, dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 3 menit. Materi hari ini sedikit kata-kata motivasi dari Ibu buat kalian. Jauhi sifat foya-foya karena foya-foya itu dapat merusak mental seseorang. Karena kenapa? Jika kita kedepannya kesulitan untuk berbelanja, kita tidak ada tabungan, maka kita susah untuk belanja ke depannya. Jadi jauhi foya-foya, hindari itu sifat ria summa, karena ria dan summa itu merupakan sifat tercela, sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipelihara sifat ria dan summa itu. Oke? Sekian dari Ibu. Sebelum Ibu akhiri, Ibu sampaikan lagi materi selanjutnya, yaitu materi tentang tawakal dan hasad. Kalau kalian pulang di rumah, jangan lupa kalian baca-baca bukunya lagi, sehingga pada saat pembelajaran minggu depan, materi yang sebelumnya kita ulas, Ibu tanyakan, kalian dapat menjawabnya lagi. Oke, saya kira sekian dari Ibu. Ibu persilakan ketua kelasnya untuk pimpin doa sebelum kita keluar dari kelas. Oke, ketua kelasnya boleh pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.